Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6446. Oh, belum mati. Apakah ada sesuatu yang bisa menyelamatkan nyawanya? Yi Song memegang pisau panjang transparan di tangannya, dan badai masih menyelimutinya, yang tampak persis seperti pisau transparan yang dipadatkan oleh angin. Tang Xia menyentuh kalung di dadanya, kalung itu sudah hancur berkeping-keping, dan ketika dia menatap Yi Song, matanya sedikit dingin. Jika bukan karena kalung penyelamat nyawa di tubuhnya, pisau Yi Song barusan pasti sudah membunuhnya. Gerakan aneh apa ini? Pisau yang sangat tajam. Lin Bai tak kuasa menyipitkan matanya, dengan hati-hati mengamati Yi Song dan pisau di tangannya. Saat itu, Yi Song tiba-tiba menghilang secara aneh, dan kemudian kalung penyelamat nyawa Tang Xia yang membuatnya bergerak sendiri. Sekte Dewa Abadi ternyata memiliki pengetahuan unik seperti itu. Tang Xia tampak bingung, mengapa aku belum pernah mendengarnya. Rangkaian peristiwa ini terjadi dalam sekejap mata, dan bahkan Lin Bai pun tidak pernah melihat dengan jelas apa yang terjadi. Di Istana Surgawi Berbulu. Melihat pisau Yi Song, para pendekar di wilayah utara tampak aneh dan tidak mengerti. Hanya para pendekar di negara Chu yang tampaknya telah menebak sedikit petunjuk. Duduk di kursi naga, mata Kaisar Chu berbinar, dan dia menatap para leluhur Sekte Abadi Surgawi sambil tersenyum. Apakah ini sihir Feng Xian? Ketika leluhur Tian Xianzong mendengar pertanyaan dari Kaisar Chu, dia tidak berani tidak menjawab, segera bangkit, dan menjawab dengan hormat, melaporkan kepada Yang Mulia, ini adalah sihir abadi angin. Ini adalah sihir Feng Xian, di dalam sihir Feng Xian. Kaisar Chu cukup senang dan mengangguk berulang kali, setelah bertahun-tahun, akhirnya kita melihat warisan senior Feng Xian lagi. Feng Xian, mendengar nama ini, banyak pendekar di Yuhua Tiangong tersentak. Tidak hanya para pendekar dari wilayah timur, tetapi juga para pendekar dari wilayah selatan, wilayah utara, dan wilayah barat semuanya mengubah ekspresi mereka karena terkejut. Jelas, nama itu mengejutkan mereka untuk sementara waktu. Bahkan para pendekar yang duduk di luar Yuhua Tiangong pun tercengang dan ngeri. Beberapa pendekar muda tidak mengetahui gelar Feng Xian, tetapi mereka mendengar kata Xian dalam gelar orang ini, jelas dia pernah menjadi salah satu makhluk gaib terkuat di dunia iblis. Baik di dunia iblis, atau di dunia roh, atau di dunia bawah, setiap pendekar yang gelarnya berhubungan dengan dewa, abadi, kaisar, pastilah seorang tokoh yang tak tertandingi dan memiliki reputasi yang luar biasa. Para pendekar di seluruh Yuhua Tiangong terdiam, mereka semua menyadari bahwa Yi Song tampaknya telah menunjukkan metode pewarisan yang tak terduga. Di dalam dunia perburuan, di tengah badai salju, Tang Xia menatap Yi Song dengan rasa takut yang masih membekas, dan bertanya dengan dingin, sihir macam apa yang kau gunakan? Ilmu sihir. Yi Song menggoyangkan pergelangan tangannya, dan pisau yang dipadatkan oleh angin di tangannya menghilang tanpa jejak. Kalian para pendekar wilayah utara hampir menyebut latihan yang kulakukan sebagai trik sulap. Bukankah latihan wilayah utara kalian adalah sihir yang sebenarnya? Hehe, Yi Song tertawa sinis, aku tidak menyalahkan kalian karena tidak mengetahui asal-usul pemotong angin. Feng Zandao, mata Tang Xia menyipit, dan dia tanpa sadar mundur dua langkah, tapi Feng Zandao yang ditinggalkan oleh senior Feng Xian. Apakah itu sihir Feng Xian? Yi Song tersenyum tipis dan mengangguk, sayang sekali, ilmu sihir Feng Xian yang tersembunyi di Tian Xianzongku hanyalah sebagian kecil gulungan. Aku telah tercerahkan selama bertahun-tahun, dan aku hanya melihat sekilas beberapa misteri. Sedikit misteri, Tang Xia tak kuasa menahan rasa gemetar di hatinya. Yi Song hampir membunuhnya hanya dengan memahami beberapa misteri, ilmu sihir angin abadi. Dia tak berani tidak kagum pada wilayah timur alam iblis, itu benar-benar tempat di mana peluang dan keberuntungan berkumpul. Lingkungan hidup di wilayah utara keras, tetapi wilayah timur benar-benar berbeda. Pemilik wilayah timur memiliki tanah subur yang tak terhitung jumlahnya, gunung dan sungai yang indah, dan heze yang megah. Ada banyak master yang tinggal di tanah wilayah timur ini. Para pria kuat yang muncul di dunia iblis di masa lalu telah tinggal di wilayah timur untuk waktu yang lama. Mereka telah meninggalkan banyak warisan di berbagai bagian wilayah timur. Oleh karena itu, wilayah timur adalah wilayah di alam iblis yang meninggalkan warisan terbanyak dari para pria kuat. Yang lebih terkenal adalah wilayah Gunung Semua Orang Suci. Alasan mengapa wilayah ini dinamai Semua Orang Suci adalah karena ada banyak sekali makam, kuburan, tempat suci, dan warisan di wilayah tersebut. Itulah mengapa wilayah ini juga dikenal dengan nama Halloween. Pemberontakan senior Feng Xian bahkan terdengar sampai ke wilayah utara. Hari ini, aku tidak menyangka akan melihat warisan senior Feng Xian.
Tang Xia takjub, iri, dan cemburu sekaligus. Wilayah timur alam iblis benar-benar tempat yang membuat orang mendambakannya siang dan malam. Percuma saja banyak bicara, kau pasti akan mati hari ini. Yi Song mencibir sedikit. Di tangannya, telapak tangan perlahan tertutup, dan pisau panjang yang dipadatkan oleh angin muncul kembali di tangannya. Tang Xia menatap pisau panjang di tangan Yi Song, matanya bersinar dengan sedikit cahaya kebijaksanaan. Dia menganalisis situasi saat ini. Meskipun masih ada aliran prajurit yang stabil dari wilayah utara yang datang, dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak dapat menghentikan serangan Yi Song Zanfengdao. Pada saat semua prajurit dari wilayah utara kembali, dia mungkin sudah mati di bawah pisau Yi Song. Apakah tren umum telah berakhir? Meskipun Tang Xia enggan, dia jelas merasakan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Dia sudah merasa bahwa situasi umum telah berakhir, dan tidak ada jalan kembali ke surga. Saat ini ada 3 pilihan di hadapannya. Pertama, bertarung sampai akhir, dan akhirnya mati dalam badai salju. Kedua, melepaskan formasi angin dan salju, dan selagi masih ada kekuatan spiritual yang tersisa, pergi untuk melawan Bu Junfeng dan mencari jalan lain. Ketiga, melepaskan penghasilan dari dunia perburuan, menggunakan lingkaran sihir yang diatur oleh Kaisar Chu, dan meninggalkan dunia perburuan. Setelah memikirkannya, dia hampir bisa menyerah pada pilihan pertama. Mustahil baginya untuk memilih mati di sini. Maka hanya pilihan kedua dan ketiga, yaitu cinta, yang tersisa. Tetapi ketika dia memikirkannya dengan cermat, mustahil untuk meninggalkan dunia perburuan. Prajurit lain dapat mengakui kekalahan dan meninggalkan dunia perburuan, tetapi dia tidak bisa. Karena dia adalah salah satu dari 9 putra suci klan Dao Surgawi, dan salah satu pemimpin prajurit di wilayah utara. Jika dia meninggalkan prajurit utara dan melarikan diri, diperkirakan aliansi prajurit utara akan segera hancur dan menghilang tanpa jejak. Mari kita menyerah pada formasi angin dan salju dulu. Lagi pula, formasi ini bukanlah formasi pembunuh mutlak bagi prajurit Chu. Petik 2. Setelah menghabiskan sebagian besar prajurit Chu, ini sudah cukup. Satu-satunya masalah adalah, pertempuran ini tidak mengorbankan nyawa Lin Bai. Tang Xia menatap Lin Bai dengan dingin. Untuk pertempuran ini, dia paling tidak ingin membunuh Lin Bai. Lin Bai sudah terluka parah, membunuhnya hanya selangkah lagi. Jika dia melewatkan kesempatan ini dan melepaskan Feng Shenzhen, dia sangat jelas. Lin Bai pasti akan memanfaatkan waktu untuk menyembuhkan lukanya, dan ketika kita bertemu lagi, aku khawatir tidak akan ada kesempatan besar seperti ini lagi. Sayang sekali, Tang Xia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya meskipun dia merasa sangat tidak rela. Jika dia tidak pergi sekarang, dia mungkin tidak akan pernah bisa pergi lagi. Dalam pikirannya, dia sudah membuat pilihan. Bab 6447. Tuan Serigala. Putra Yi Song. Dalam pertempuran ini, aku, Tang Xia, akan mengakui kekalahan. Tapi jangan terlalu lengah, ini hanyalah seorang jenderal biasa. Jika Markis Lang dan Putra Yi Song berani melanjutkan, kau tidak akan pernah kembali. Setelah banyak pertimbangan, Tang Xia mengambil keputusan, dan sebelum pergi, dia mengucapkan kata-kata kasar. Setelah selesai berbicara, Tang Xia melemparkan bendera putih di tangannya ke arah Yi Song. Yi Song tahu dari Lin Bai bahwa bendera itu sangat berkaitan dengan formasi angin dan salju, jadi dia langsung tertarik padanya. Tang Xia memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan metode melarikan diri dan pergi dengan cepat. Ketika Yi Song meraih bendera dan melihat ke belakang lagi, tidak ada jejak Tang Xia. Melarikan diri. Mata Yi Song melebar karena tidak percaya, tidak pernah menyangka Tang Xia akan melarikan diri. Melihat tidak ada jejak Tang Xia, Yi Song tidak punya pilihan selain menyimpan kekuatan sihirnya dan datang ke Lin Bai dengan bendera. Melihat Tang Xia melarikan diri, Lin Bai ingin menghentikannya, tetapi lukanya terlalu serius. Meskipun dengan segenap kekuatannya, Tang Xia dapat melarikan diri dengan mudah, jadi dia menyerah untuk menghentikan Tang Xia. Setelah mengambil bendera dan panji dari tangan Yi Song, setelah mengamatinya dengan saksama untuk beberapa saat, Lin Bai yakin bahwa itu adalah bendera yang menembus formasi angin dan salju. Dengan kekuatan tiba-tiba di tangan Lin Bai, dia menghancurkan bendera itu menjadi puing-puing, dan angin serta salju yang menutupi daerah ini lenyap dalam sekejap. Para prajurit negara Chu yang tersesat dalam angin dan salju, yang masih berjuang untuk menemukan jalan mereka, tiba-tiba merasakan angin dan salju menghilang. Mereka semua muncul di puncak gunung bersalju, saling memandang dengan kebingungan. Setelah badai salju mereda, selain prajurit Chu, masih ada sejumlah besar prajurit utara dari sini. Setelah melihat kekalahan formasi angin dan salju,
para prajurit di wilayah utara berbalik dan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebagian besar prajurit wilayah utara berhasil melarikan diri, tetapi beberapa prajurit wilayah utara terbunuh oleh prajurit kerajaan Chu. Banyak prajurit Chu bertemu kembali di Gunung Salju Kedua. Chu Tinghan, Chu Tingsui, dan Chu Zimo datang bersama para prajurit dari Batalion Xuanwu kediaman Pangeran Liang. Huang Qingyun, Yi Song, Chen Yule, dan yang lainnya juga pergi mencari prajurit dari sekte dan keluarga masing-masing terlebih dahulu, dan menghitung jumlah korban. Para murid Tian Suizong juga datang ke sisi Lin Bai satu persatu. Lin Bai juga dengan cermat menghitung jumlah korban dan menanyakan pengalaman mereka. Menurut statistik, setiap kasus memiliki dampaknya masing-masing, dan ada korban jiwa. Para pendekar bela diri dari keluarga Chen, para pendekar bela diri dari Istana Teratai Suci, para pendekar bela diri dari Sekte Tianxian, dan murid-murid dari sekte dan keluarga lain dari 5 dan 7 sekte negara Chu semuanya tewas dalam jumlah besar dalam pertempuran. Di Sekte Tiansui, selain Bai Yifei, Zhou Xinjun, Yi Zian, Li Juenian, Qin Yao, Qiao Mo, Fang Yuansu, Ye Guyu dan murid inti lainnya, sebagian besar prajurit biasa lainnya terluka. Setelah korban dihitung, Chu Tinghan datang kepada Lin Bai dengan daftar orang yang telah dihitung, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kali ini kita mengalami banyak korban. Lin Bai mengambil daftar itu dan melihatnya lebih dekat. Daftar itu dipenuhi dengan nama dan asal lebih dari 50 prajurit. Para prajurit yang kita hitung semuanya adalah prajurit yang belum terlihat saat ini. Mereka mungkin telah dibunuh oleh prajurit dari wilayah utara, atau mereka mungkin telah mengakui kekalahan dan meninggalkan dunia perburuan. Nama-nama yang dihitung dalam daftar ini semuanya adalah prajurit yang belum terlihat di sini. Tetapi masih belum bisa dipastikan apakah mereka sudah mati. Masih belum bisa dipahami. Bagaimanapun, daftarnya telah dihitung. Terlepas dari apakah mereka mati atau meninggalkan dunia perburuan, aliansi prajurit Chu saat ini telah kehilangan seperempat dari kekuatan mereka. Pertempuran ini dapat digambarkan sebagai kerugian besar. Terlebih lagi, sebagian besar seniman bela diri yang muncul di sini mengalami beberapa luka. Chu Tinghan berkata kepada Lin Bai dengan rasa takut yang masih tersisa, untungnya, kau berhasil menembus badai salju, jika tidak, jika terus berlanjut, kita hanya akan kehilangan lebih banyak orang. Setelah membaca daftar itu, Lin Bai berkata, meskipun kita memiliki banyak orang, banyak dari mereka yang terluka parah, atau telah kehilangan semangat bertarung mereka. Putri, mereka adalah murid dari keluarga bangsawan dan prajurit sekte, bukan tentara di medan perang. Begitu mereka kehilangan semangat bertarung mereka, sulit untuk menggunakan taktik militer untuk menenangkan mereka. Chu Tinghan menoleh ke belakang dan melihat banyak prajurit menundukkan kepala mereka, tampak lesu, seolah-olah mereka telah kehilangan harapan hidup. Meskipun orang-orang ini tidak memiliki luka serius di tubuh mereka, mereka tidak memiliki semangat bertarung di hati mereka. Sekalipun mereka memiliki tingkat kultivasi setara dengan alam Tai Dao Guo, masih sulit bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan penuh mereka saat ini. Chu Tinghan bertanya, Tuan Serigala, bagaimana pendapat Anda? Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata setelah mempertimbangkan dengan cermat, biarkan para pendekar yang telah kehilangan semangat bertarung dan mereka yang terluka parah beristirahat, atau biarkan mereka langsung kembali ke dunia perburuan. Chu Tinghan mengerutkan kening, tetapi dengan cara ini, saya khawatir sejumlah besar prajurit akan memilih untuk berhenti. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, lihatlah keadaan mereka, mereka tidak memiliki semangat bertarung dan lesu. Bahkan jika kau membawa mereka bersamamu, itu akan sia-sia, dan malah akan menambah beban kita. Kita tidak bisa berada di dalam lingkaran sihir, kita harus menemukan cara untuk menembus lingkaran itu, dan juga menemukan cara untuk merawat mereka. Petik 2. Masuk akal. Chu Tinghan dibujuk oleh Lin Bai, dan mengangguk setuju. Sembuhkan lukamu dulu, serahkan masalah ini padaku. Chu Tinghan melihat Lin Bai terluka parah, dan ada sedikit rasa iba di matanya, jadi dia meminta Lin Bai untuk menyembuhkan lukanya, dan dia pergi untuk menangani masalah itu. Lin Bai mengangguk setuju, dan segera duduk bersila, berpacu dengan waktu untuk pulih dari lukanya. Setelah Chu Tinghan mengumumkan pemikiran Lin Bai kepada publik, banyak prajurit yang sangat putus asa menunjukkan rasa terima kasih di mata mereka, dan berterima kasih kepada Lin Bai satu demi satu. Segera, Chu Tinghan meninggalkan prajurit yang terluka parah untuk menyembuhkan lukanya, dan juga meninggalkan prajurit yang kehilangan semangat bertarungnya. Dan daftarkan nama serta catat nama dan asal-usulnya. Zhao Xiantu, apakah kau juga ingin tinggal? Chu Tinghan sedikit terkejut melihat Zhao Xiantu menulis namanya di daftar.
Zhao Xiantu, bagaimanapun juga, adalah putra suci dari salah satu dari 5 sekte 7 besar Chu, dan pemimpin keluarga Zhao. Sebagai putra suci, sebagai kebanggaan surga yang terkenal di kerajaan Chu, dia malah memilih untuk berhenti saat ini. Ini mengecewakan Chu Tinghan. Zhao Xiantu tampak malu, wajahnya pucat, matanya merah, dan pakaian putihnya berlumuran darah. Dia berkata kepada Chu Tinghan dengan lemah, Putri Tinghan, saya menjadi sasaran prajurit dari wilayah utara di formasi angin dan salju. Saya terluka parah dan kelelahan setelah puluhan pertempuran berturut-turut. Saya ingin terus maju, tetapi luka di tubuh saya terlalu serius. Saya harus memilih untuk tinggal. Mintalah putri untuk menyelesaikannya juga. Zhao Xiantu menunjukkan sikap yang seolah mengabdikan dirinya untuk negara Chu, terutama pakaian putihnya yang berlumuran darah dan luka-luka yang belum sembuh di tubuhnya, semua itu menunjukkan bahwa dia telah mengalami banyak pertempuran. Melihat ini, Chu Tinghan tidak bisa berkata banyak, jadi dia setuju untuk mengizinkan Zhao Xiantu tinggal. Limo, apakah kau juga ingin tinggal? Chu Tinghan melihat bahwa keadaan Limo mirip dengan Zhao Xiantu, dan ada sedikit keinginan di matanya. Jelas, Limo juga ingin tinggal. Tebakanku benar, Limo menghela napas pahit, Li, seperti kakak Zhao, telah kelelahan setelah beberapa pertempuran berturut-turut, dan tidak memiliki kekuatan tempur lagi. Daripada menjadi beban bagi para prajurit Chu, lebih baik kalian tinggal di sini, mengibarkan bendera untuk semua orang di belakang, mengadakan jamuan makan, dan menunggu kepulangan kalian yang penuh kemenangan. Chu Tinghan mencibir dalam hatinya, dan melirik tajam ke arah Limo dan Zhao Xiantu. Dia tahu, keduanya kelelahan, atau mereka memang tidak ingin bergerak maju, jadi mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari alasan untuk tetap tinggal. Pada akhirnya, keduanya adalah orang-orang yang rakus akan ketenaran dan reputasi, rakus akan hidup dan takut mati. Bab 6448. Saudara Lin Bai. Wanita suci dari Sekte dan Xia, A Dandi, yang melukis dengan tinta, sedikit tersentak, dan perlahan mendekati Lin Bai. Wajahnya seperti boneka porselen, penuh dengan kepolosan, dan ketika dia menatap Lin Bai dengan mata besar yang berkaca-kaca, dia penuh dengan kebaikan. Lin Bai, yang sedang memulihkan diri dari luka-lukanya, mendengar teriakan itu, perlahan membuka kelopak matanya, dan melihat bahwa itu adalah Sui Modan, dengan senyum pucat di wajahnya, Nona Sui, apakah Anda tidak terluka dalam pertempuran ini? Lin Bai duduk bersila di tanah, dan Sui Modan berjongkok di samping Lin Bai, memegang lututnya dengan kedua tangan. Ini berbahaya, ada banyak prajurit dari wilayah utara yang mengejar saya seperti anjing gila. Ketika dia menceritakan pengalamannya, nadanya masih penuh dengan kepolosan. Tetapi Lin Bai masih merasa bahwa dia tidak takut, tetapi penuh dengan kegembiraan dan antusiasme, seolah-olah seorang gadis kecil tiba-tiba melepaskan diri dari kendali orang tuanya dan ingin memulai petualangannya sendiri di dunia ini. Qian Hen menemukanmu lagi, Lin Bai bertanya dengan penasaran. Dalam narasi Sui Modan, setelah ia terpisah dari pasukan besar di tengah badai salju, Qian Hen menemukannya setiap beberapa waktu. Kecepatan ini begitu cepat sehingga Lin Bai pun sedikit terkejut. Mengapa Qian Hen dapat dengan mudah menemukan tinta dan pil pencuci setiap saat? Lin Bai ingat bahwa Qian Hen dan Sui Modan juga pernah bersama selama putaran gunung berapi raksasa. Jika Qian Hen menemukan Sui Modan sekali, itu kebetulan. Tetapi berulang kali, ada yang salah. Sui Modan tertawa, matanya melengkung, kakak Qian Hen sangat baik padaku dan selalu melindungiku. Hehe, ketika Sui Modan membicarakan hal ini, ia tak kuasa menutup mulutnya dan tertawa. Sebenarnya, seperti aku, dia tidak terlalu pandai bertarung, tetapi setiap kali prajurit dari wilayah utara menyerang, dia selalu memelukku dengan canggung di belakangmu. Kamu tidak pandai bertarung. Mendengar ini, Lin Bai tak kuasa mengingat adegan di mana Qian Hen dan Sui Modan menunjukkan kekuatan supranatural mereka di taman berburu Dongtian dan hampir memusnahkan prajurit dari beberapa wilayah lain. Namun, mereka semua bergantung pada banyaknya harta karun di tangan mereka. Sebagai putra suci keluarga Qian, Qian Hen adalah orang terkaya di negara Chu, dan keluarga kaya yang terkenal di dunia iblis. Tentu saja, uang dan senjata sihir tidak akan pernah habis. Tetapi Sui Modan hanya disukai oleh Sekte dan Xia, dan dia juga memegang beberapa harta karun Sekte dan Xia di tangannya. Sementara Lin Bai mengobrol dengan Sui Modan, beberapa prajurit dan tetua Sekte dan Xia berdiri di samping. Mereka semua memiliki ekspresi rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri di wajah mereka, seolah-olah mereka menyalahkan diri sendiri karena tidak melindungi pil tinta tersebut.
Lin Bai kembali teringat Qian Hen, setiap kali ia menemukan pil tinta, ini pasti bukan kebetulan. Mungkinkah Qian Hen memiliki sesuatu untuk Sui Mo dan... Lin Bai tidak memikirkannya lebih jauh, senyum penuh arti muncul di sudut mulutnya, dan ia menoleh untuk melihat Qian Hen yang sedang memberi ceramah kepada para pendekar keluarga Qian di kejauhan. Saudara Lin Bai, kau terluka parah. Sui Modan melihat vitalitas Lin Bai terluka parah, dan sulit untuk sembuh dari luka tersebut. Hehe, bukan apa-apa, tapi fatal. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Sui Modan tidak banyak bicara, mengeluarkan mangkuk giok dan pedang giok dari tas penyimpanan, dan dengan lembut memisahkan pergelangan tangannya. Darah merah menetes setetes demi setetes ke dalam mangkuk giok, dan dalam waktu singkat sudah setengah mangkuk terisi. Para pendekar dan tetua sekte dan Xia ketakutan ketika melihat darah yang mengalir dari Sui Modan. Mereka ingin menghentikannya, tetapi mereka tidak mengatakan apapun karena mereka berpikir bahwa Lin Bai benar-benar membutuhkan darah untuk menyembuhkan lukanya. Dan mereka semua tahu betul bahwa meskipun mereka berbicara untuk menghentikannya, dengan perasaan Sui Modan terhadap Lin Bai, dia tidak akan tinggal diam. Minumlah dengan cepat. Sui Modan membawa mangkuk giok ke mulut Lin Bai sambil tersenyum, dan tidak sabar menunggu Lin Bai meminumnya. Lin Bai terkejut sejenak, dan ini bukan pertama kalinya Sui Modan menggunakan metode pengeluaran darah untuk menyembuhkan lukanya. Ketika pulau tempat para pendekar dari wilayah timur berada diserang oleh para pendekar dari wilayah utara, Chen Yule, Yi Song, dan yang lainnya semuanya terluka, dan pil tinta itulah yang menyembuhkan mereka dengan pengeluaran darah, memungkinkan mereka untuk sembuh dalam sekejap. Ini, Lin Bai menatap Sui Mo dan dengan heran. Saudara Lin Bai, jangan ragu, minumlah dengan cepat. Darahku adalah hal yang baik. Sui Mo dan mendesak. Lin Bai mengambil mangkuk giok itu, darah merah di dalamnya sama sekali tidak berbau darah, melainkan dipenuhi dengan aroma yang menyegarkan. Aroma lembut ini perlahan menyebar dari mangkuk giok, menyelimuti seluruh gunung bersalju, membuat banyak prajurit tak kuasa menoleh. Lin Bai sedikit ragu, dan di bawah dorongan Sui Mo dan, ia mendekatkan mangkuk giok ke mulutnya dengan ragu, lalu meminum darah berharga di dalamnya. Ketika darah berharga itu masuk ke mulut, ia mengalir ke bawah dan menyebar ke anggota tubuh dan tulang. Buah dao penelan langit di tubuh Lin Bai mulai bekerja diam-diam sebelum Lin Bai mengendalikannya. Buah dao penelan surga bagaikan serigala rakus, memurnikan semua darah berharga dalam sekejap, mengubahnya menjadi kekuatan obat yang mengalir, memungkinkan luka Lin Bai sembuh dan membentuk bekas luka dalam waktu singkat, lalu bekas luka itu hilang, memperlihatkan kulit seputih salju yang lembut. Tubuh yang terluka pulih. Bahkan meridian dan tulang Lin Bai yang terluka sembuh saat ini. Apakah ini obat? Lin Bai tercengang, dan melirik Sui Mo dan dengan takjub. Dia tidak mengerti, bagaimana mungkin darah Sui Mo dan bisa menjadi obat. Lin Bai mengalihkan pandangan mata asuranya untuk melihat Sui Mo dan saat dia mengarahkan pandangannya, dia merasakan semburan cahaya di sekitar Sui Mo dan. Sinar matahari itu seperti duri tajam, menusuk mata Lin Bai. Lin Bai buru-buru menutup matanya, dan rasa sakit yang menusuk perlahan menghilang. Ada sesuatu di dalamnya yang melindunginya. Lin Bai segera mengerti bahwa pasti ada semacam harta karun, atau senjata sihir, atau jimat di Sui Mo dan, yang melindunginya dari mata-mata prajurit lain. Nona Sui, mengapa darah Anda? Lin Bai berpikir sejenak, tetapi tak kuasa menahan diri untuk bertanya lagi. Kakak Lin Bai tidak perlu bertanya, dan aku tak akan mengatakan apapun. Sui Modan berkata sambil tersenyum, karena aku tidak tahu apa yang terjadi. Lagi pula, sejak aku menjadi sadar, para leluhur dan pemimpin sekte telah berkali-kali mengatakan kepadaku, darahku adalah obat suci untuk penyembuhan dan tidak boleh diberikan kepada orang lain dengan mudah. Melihat ini, Lin Bai tidak bertanya lagi. Terlepas dari apakah Sui Modan benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Atau apakah dia berpura-pura tidak tahu. Lin Bai akan selalu menghormati pilihan Sui Modan, karena dia tidak ingin mengatakan lebih banyak, Lin Bai tidak akan memaksanya. Terima kasih Nona Sui, aku akan mengingat kebaikan ini. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Sui Modan tersenyum dan mengobrol dengan Lin Bai sebentar, lalu berlari mencari Chen Yule. Saat itu, Qian Hen telah mengatur para pendekar keluarga Qian, dan perlahan berjalan ke sisi Lin Bai, Saudara Lin, apakah lukamu membaik? Berkat darah berharga gadis air, lukaku pulih sepenuhnya dalam sekejap. Lin Bai berdiri dan meregangkan tulang keringnya, dan terkejut mendapati bahwa lukanya membaik lebih cepat dari yang dia bayangkan. Terakhir kali, dia hanya pulih 50% kekuatannya, dan saat berikutnya akan menjadi 80% kekuatannya. Diperkirakan bahwa ketika para pendekar Chu bertindak lagi,
dia akan kembali ke puncak kekuatannya. Lin Bai memperhatikan Sui Mo dan berceloteh di sekitar Chen Yule, dan bertanya sambil tersenyum, mengapa kakak Qian selalu bisa menemukan lokasi gadis Sui dengan tepat. Apakah kakak Qian punya perasaan terhadap Nona Sui? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Bab 6449. Bukankah Qian Hen sedang memikirkan Nona Sui? Lin Bai menyulut hati untuk bergosip, dan bertanya sambil tersenyum. Qian Hen sedang minum air, ketika mendengar ini, ia tersedak air dari mulutnya dan batuk keras 2 kali. Kakak Lin, kau salah paham. Aku memperlakukan Nona Sui seperti aku memperlakukan adikku sendiri, dan aku tidak memiliki pikiran yang tidak pantas. Qian Hen menyeka tetesan air dari sudut mulutnya, menatap punggung Sui Modan dan berkata, dia polos dan romantis, dengan kepolosan seperti anak kecil, tidak tahu tentang urusan duniawi, dan dapat dengan mudah menderita dalam kekacauan semacam ini. Jadi aku akan memprioritaskan untuk menemukannya. Jika Nona Sui seperti kakak Lin, kakak Chen, kakak Yi, Nona Huang, kalian berempat sudah berpengalaman atau tak tertandingi, maka aku tidak perlu khawatir. Lin Bai memikirkannya dengan cermat, dan kekhawatiran Qian Hen beralasan, gadis Sui telah berlatih selama bertahun-tahun, dan jarang baginya untuk mempertahankan kepolosan seperti anak kecil. Dia tidak mempertahankan kepolosan kekanak-kanakan, dia hanyalah seorang anak kecil. Qian Hen tertawa, kebijaksanaan Nona Sui saat ini hampir sama dengan gadis berusia 12 atau 13 tahun. Ah, Lin Bai sedikit terkejut, berpikir bahwa setelah bertahun-tahun berlatih pil tinta, sangat jarang seseorang dapat mempertahankan hati yang murni. Tapi Qian Hen berkata, dia hanya memiliki IQ gadis berusia 12 atau 13 tahun. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, mengapa demikian? Tapi ada sesuatu yang salah dalam latihan sebelumnya. Apakah itu meninggalkan dampak serius? Mata Qian Hen berkedip, dan bibir serta giginya terbuka beberapa kali, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Lin Bai segera mengerti, jika kakak Qian memiliki sesuatu untuk disembunyikan, maka tidak perlu mengatakannya. Terima kasih, kakak Lin, atas pengertianmu. Qian Hen berkata sambil tersenyum, alasan mengapa saya akan melindungi pil tinta adalah karena Dan Xiazong pernah menemukan saya dan meminta saya untuk melindungi pil tinta di medan perang. Ada satu hal penting lainnya. Lin Bai tetap diam, menunggu Qian Hen datang. Qian Hen berkata, bertahun-tahun yang lalu, putra suci semu, dari keluarga Qian bertengkar di antara mereka sendiri. Aku menjadi korban konspirasi orang lain, dan aku terluka parah. Aku diracuni oleh racun aneh dan hampir mati. Saat itu, ayahku membawaku mencari dokter terkenal di dunia iblis, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkanku. Akhirnya, ayahku mendapat kabar dari suatu tempat dan membawaku mengunjungi sekte Dan Xia. Patriark keluarga Qian datang berkunjung secara pribadi. Jadi, sekte Dan Xia tentu saja tidak berani lengah. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan saya, tetapi pada akhirnya sia-sia. Kemudian, ayahku memasukkanku ke sekte Dan Xia untuk memulihkan diri. Pada saat yang sama, dia juga berharap sekte Dan Xia dapat menemukan cara untuk menghilangkan racun aneh di tubuhku. Kami tinggal di sekte Dan Xia. Suatu hari, aku ingin keluar untuk berjemur. Aku berjalan ke jalan setapak terpencil di gunung belakang sekte Dan Xia, dan menemukan seorang gadis seperti peri sedang memetik tumbuhan di gunung. Aku duduk di atas batu dan memperhatikannya melompat dan tertawa seperti peri di antara bunga-bunga. Aku sedikit lupa untuk sementara waktu, tetapi dia datang kepadaku tanpa aku sadari. Aku tahu bahwa mengintip seorang wanita bukanlah perbuatan seorang pria terhormat, jadi aku merasa malu, sehingga aku buru-buru meminta maaf. Tak disangka, wanita ini naif dan romantis, dan dia tidak menyalahkanku. Malah, dia memberiku bunga. Ketika Qian Hen mengatakan ini, dia tersenyum kecut, Saudara Lin, sebagai keturunan langsung keluarga Qian, aku telah dirayu oleh banyak wanita sejak kecil, dan aku sudah lama mati rasa terhadap hal ini. Kupikir dia juga tipe wanita yang ingin mencapai puncak. Apa yang terjadi padamu pada akhirnya? Tanya Qian Hen kepada Lin Bai. Lin Bai menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Qian Hen berkata sambil tersenyum, setelah dia memberiku bunga, dia tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum, dan membawa tas kecilnya di punggungnya, melompat-lompat menjauh. Kemudian, aku sering pergi ke lereng bukit untuk melihat pemandangan. Dia juga datang ke sini untuk memetik bunga dan mengumpulkan ramuan dari waktu ke waktu. Petik 2. Setelah bola-balik, aku perlahan-lahan menjadi akrab dengannya, hanya untuk terkejut menemukan bahwa, kecerdasannya sangat rendah, hanya IQ seorang gadis biasa berusia 12 atau 13 tahun.
Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia dan tidak pernah tercemari oleh lumpur dunia ini. Dia seperti bunga teratai salju putih murni yang mekar di pegunungan Tianshan. Saat itu, aku perlahan menyadari bahwa dia bukanlah tipe wanita yang ingin berpegang teguh pada hal-hal besar, jadi aku melepaskan dendamku dan menceritakan banyak hal tentang ketidakberdayaan dan penderitaan di dunia ini. Ketika dia mengetahui bahwa aku dijebak oleh sesama anggota klan dan sedang sekarat, dia mengeluarkan pedang giok dan mangkuk giok, memisahkan pergelangan tangannya di depanku, dan memberiku semangkuk darah. Dia mengatakan kepadaku, darahnya dapat menyembuhkan semua racun di dunia. Mendengar cerita ini, Lin Bai sudah mengerti bahwa wanita yang dimaksud Qian Hen adalah Sui Mo dan Qian Hen tertawa, tentu saja aku tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang anak yang kebijaksanaannya baru berusia 12 atau 13 tahun menganggapnya serius? Aku hanya berpikir dia menghiburku. Tapi dia melakukan tindakan menyakiti diri sendiri, dan saya sangat tidak senang, jadi saya menegurnya. Dia dimarahi olehku, sangat dirugikan, dengan air mata di matanya, patah hati. Aku tidak tahan melihat ini, jadi aku menurutinya dan meminum darah dari mangkuk giok. Tak disangka, benar-benar ada orang aneh seperti itu di dunia ini, dan darahnya benar-benar memiliki efek ajaib untuk menghidupkan kembali orang mati, daging dan tulang. Mata Qian Hen berbinar, dan dia berkata kepada Lin Bai, setelah aku meminum darah itu, racun aneh itu langsung hilang, dan bahkan penyakit tersembunyi lainnya di dalam tubuh juga hilang. Petik 2. Kemudian, aku pulih dari luka-lukaku dan meninggalkan sekte dan Xia. Setelah aku kembali ke keluarga Qian, aku sangat menghargai kehidupan yang telah kuperoleh dengan susah payah ini, bekerja keras, mengalahkan putra-putra suci semu lainnya di klan, dan menjadi satu-satunya putra suci keluarga Qian. Qian Hen menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan, merasa lega, saudara Lin, kau seharusnya sudah menebak siapa wanita yang menyelamatkan hidupku. Lin Bai mengangguk, menunjukkan bahwa dia sudah menebaknya, tetapi tidak mengatakannya secara langsung. Qian Hen berkata kepada Lin Bai, aku menceritakan kisah ini kepada kakak Lin karena aku ingin mengatakan. Kakak Lin, kau dan aku semua telah meminum darahnya, termasuk kakak Chen, kakak Yi, dan Nona Huang. Aku telah menceritakan kisah ini kepada mereka semua. Aku hanya berharap jika Nona Sui suatu hari nanti berada dalam kesulitan, aku ingin meminta kakak Lin untuk membacakan doa darah hari ini, dan tolong bantu aku. Kesulitan. Lin Bai mengerutkan kening ketika mendengar ini. Qian Hen tampaknya mengetahui banyak rahasia, tetapi dia tidak berani mengatakannya dengan mudah. Nada bicaranya seolah meramalkan bahwa akan ada bencana bagi Sui Mo dan di masa depan. Siapa yang akan menanganinya? Tanya Lin Bai. Aku tidak tahu, kata Qian Hen dengan sungguh-sungguh, tapi pasti akan ada. Mata Lin Bai berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, aku belum pernah bertemu Nona Sui, dan kami langsung akrab. Aku memperlakukannya seperti kau, seperti adikku sendiri. Bahkan jika tidak ada doa darah, jika dia berada dalam kesulitan di masa depan, aku tidak akan tinggal diam. Lin Bai berkata kepada Qian Hen lagi, bukan hanya dia, tetapi juga kamu, kakak Chen, kakak Yi, Nona Huang Qingyun, jika suatu hari kalian kurang beruntung dan dalam bahaya, jika aku mengetahuinya, aku pasti akan datang untuk membantu kalian. Qian Hen menggerakkan Wu Nei, tersenyum dan berkata kepada Lin Bai, Qian telah berkeliling negeri dalam hidupnya, bekerja keras sepanjang hidupnya, dan melakukan banyak hal yang menurutnya benar. Tapi menurutku, hal paling benar yang pernah kulakukan dalam hidupku mungkin adalah berteman dengan kakak Lin. Lin Bai dan Qian Hen saling memandang dan tersenyum. Qian Hen berpikir sejenak, lalu berkata kepada Lin Bai, aku tahu kakak Lin berencana meninggalkan dunia perburuan setelah ulang tahun Kaisar Chu, tapi izinkan aku memberitahumu. Negara Chu tidak akan membiarkanmu pergi. Bab 6450. Saudara Lin, negara Chu tidak akan membiarkanmu pergi. Qian Hen tahu bahwa Lin Bai ingin meninggalkan negara Chu, bukan hanya meninggalkan negara Chu, tetapi juga ingin meninggalkan alam iblis. Tetapi sekarang masalah Perdana Menteri tertinggi Lin Bai telah terungkap, sama sekali tidak mungkin bagi Chu untuk membiarkannya pergi. Membiarkan Lin Bai pergi, bahayanya terlalu besar. Pertama, kepergian Lin Bai tidak diragukan lagi merupakan kerugian besar bagi negara Chu. Itu seperti sepotong lemak, sudah ada di dalam mangkuk, tetapi Anda tidak menginginkannya. Kedua, jika setelah Lin Bai pergi, dia bergabung dengan kekuatan musuh negara Chu, seperti bergabung dengan wilayah utara, dan pada gilirannya menjadi musuh negara Chu, ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak diinginkan oleh negara Chu. Ketiga, jika Lin Bai meninggalkan alam iblis,
jika dia kembali ke alam roh dan berbalik melawan alam iblis pasti tidak ingin hal ini terjadi. Bagaimanapun, mempertahankan Lin Bai pasti akan lebih banyak membawa manfaat daripada kerugian. Bahkan jika Lin Bai dipaksa untuk tinggal dan membungkamnya, itu adalah keuntungan yang sangat besar. Qian Hen tahu bahwa Lin Bai berniat meninggalkan dunia iblis, tetapi negara Chu tidak akan pernah membiarkan Lin Bai pergi. Nada suara Qian Hen rendah dan serius, aku tahu saudara Lin memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Yang Mulia Pangeran Chen Wang, bahkan jika Yang Mulia Pangeran Chen akhirnya naik tahta dan menjadi Kaisar Chu yang baru. Dia tetap tidak dapat memengaruhi pilihan tertentu dari keluarga kerajaan Chu. Qian Hen berkata kepada Lin Bai, Saudara Lin, jangan meremehkan keluarga kerajaan Chu. Sebuah dinasti yang dapat bertahan di dunia iblis selama ratusan ribu tahun tanpa runtuh jelas tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Bahkan jika kau menjadi Kaisar Chu, kau tetap tidak dapat dianggap sebagai eksistensi di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Di belakang Kaisar Chu, ada banyak leluhur keluarga kerajaan. Mereka tidak akan memengaruhi pilihan Kaisar Chu di musim biasa, tetapi selama momen kritis tiba, mereka akan berdiri dan membimbing Kaisar Chu. Jika Kaisar Chu bersikeras untuk tidak berubah, mereka bahkan berhak untuk menggulingkan Kaisar Chu. Qian Hen tertawa kecil, Saudara Lin, jangan berpikir aku menakut-nakuti. Penghapusan Kaisar Chu telah terjadi dalam sejarah negara Chu. Setelah mendengarkan analisis Qian Hen, Lin Bai menarik napas berulang kali, matanya muram. Dia merenung lama, dan bertanya kepada Qian Hen, lalu, menurut saudara Qian, bagaimana aku bisa meninggalkan negara Chu dan alam iblis? Aku tidak tahu apakah saudara Qian memiliki cara yang jelas untuk membimbingku. Qian Hen memandang Lin Bai dengan sangat aneh, dan bertanya, Saudara Lin, apakah benar-benar ada sesuatu di luar dunia iblis yang menarik perhatianmu dan membuatmu harus meninggalkan dunia iblis? Bukankah menyenangkan tinggal di alam iblis? Dengan reputasi kakak Lin saat ini di dunia iblis, bahkan sekte-sekte kuno itu bersedia maju dan menerimamu sebagai murid. Kau memiliki masa depan yang sangat cerah di alam iblis. Bahkan jika kakak Lin tidak ingin bergabung dengan sekte kuno, dia masih bisa tinggal di negara Chu. Negara Chu pasti akan mendukungmu. Di waktu luang kita, kau dan aku, kakak Chen dan kakak Yi masih bisa duduk dan minum serta mengobrol, bukankah itu menyenangkan? Sikap Qian Hen sangat tulus. Lin Bai dapat mendengar bahwa ketika dia mengucapkan kata-kata ini, tidak ada kepentingan pribadi di dalamnya, tetapi sebagai seorang teman, dia hanya berharap Lin Bai bisa tinggal. Dia juga berharap Lin Bai tidak mengambil risiko. Karena begitu Lin Bai berniat meninggalkan negara Chu, itu sama saja dengan menjadikan negara Chu sebagai musuh. Ini akan sangat berbahaya. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, keluarga dan istriku semua menungguku di kejauhan, aku harus kembali. Qian Hen segera mengerti mengapa sikap Lin Bai begitu tegas, dan berkata sambil tersenyum, jadi begitu, kalau begitu aku tidak akan bisa membujukmu lagi. Selain itu, kakak Lin bertanya padaku apakah ada cara lain untuk meninggalkan Chu dan alam iblis. Aku juga menyarankan kakak Lin untuk tidak terlalu cemas, mari kita lihat bagaimana negara Chu mengambil langkah seperti itu, kita bisa bertemu lagi. Bagaimana jika Yang Mulia Raja Chen bersedia membiarkanmu pergi meskipun ada tekanan dari keluarga kerajaan Chu setelah beliau naik tahta? Lin Bai merasa murung di hatinya, dan berkata, aku harap begitu. Duduk di Yuhua Tiangong, Kaisar Chu mendengar percakapan antara Qian Hen dan Lin Bai dengan jelas, dengan sedikit senyum di sudut mulutnya. Dia tidak mengeluarkan suara, hanya menyaksikan semua ini terjadi. Tiba-tiba pada saat ini, Lin Bai memperhatikan bahwa Chu Tinghan berdiri di depan Limo dan Zhao Xiantu untuk waktu yang lama ketika dia menghitung korban prajurit. Qian Hen tersenyum dan berkata, sepertinya Limo dan Zhao Xiantu tidak berniat untuk pergi lebih jauh. Hehe, ini konyol. Keluarga Li dan keluarga Zhao berbasis pada seni bela diri, dan putra-putra suci dari kedua keluarga ini tidak sebaik aku, yang berbasis pada bisnis. Aku belum gentar, tetapi mereka yang gentar duluan. Lin Bai juga memperhatikan mereka. Untuk Limo dan Zhao Xiantu, Lin Bai sudah mengetahui sifat asli mereka. Kedua orang ini adalah orang-orang yang menipu dunia dan mencuri nama mereka, dan mereka tidak memiliki banyak kemampuan nyata. Menurut pendapat Lin Bai, tak satu pun dari keduanya dapat menyandang gelar Putra Suci. Aku tidak tahu mengapa keluarga Li dan keluarga Zhao bersikeras membiarkan kedua orang ini duduk di kursi Putra Suci. Mungkinkah karena keluarga Li dan keluarga Zhao telah kehabisan talenta dan tidak memiliki penerus? Biarkan dia pergi, kata Lin Bai dengan ringan, lagi pula, mereka tidak akan banyak membantu jika mereka tetap tinggal.
Sejauh ini, para pendekar negara Chu telah menembus dua formasi berturut-turut, dan Lin Bai, Chen Yule, Huang Qingyun, Yi Song, Chu Tinghan, Chu Tingsui, dan lainnya telah memberikan kontribusi terbesar pada formasi neraka beku, formasi kesulitan, dan formasi angin dan salju. Di sisi lain, putra-putra suci lainnya dari 5 keluarga dan 7 sekte negara Chu semuanya penakut dan pengecut, serakah akan kehidupan dan takut mati, karena takut sesuatu akan salah dan membuat mereka binasa di sini. Mereka memilih untuk pergi, Lin Bai sama sekali tidak terkejut, tetapi merasa itu masuk akal. Sebaliknya, Lin Bai merasa sedikit terkejut bahwa mereka tidak memilih untuk pergi. Segera, Chu Tinghan menyusun daftar yang telah dihitung, dan membawa Chu Tingsui dan Chu Zimo ke sisi Lin Bai. Pada saat yang sama, Chen Yule, Yi Song, Huang Qingyun, Sui Modan, Qian Hen, Sang Guantong, dan Sun Miao, putra-putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte negara Chu, juga datang bersama dan berkumpul di samping Lin Bai. Chu Tinghan menyerahkan daftar itu kepada Lin Bai, dengan tatapan ingin menangis. Zhao Xiantu dan Li Mo, serta para pendekar dari keluarga Zhao dan keluarga Li memilih untuk tinggal, dan para murid Tiandimen juga memilih untuk tinggal. Gerbang langit dan bumi. Lin Bai terkejut sejenak, tetapi dia malah tertawa. Bukankah mereka berencana untuk berurusan denganku di dunia perburuan? Mengapa mereka semua memilih untuk mundur sekarang? Chu Tinghan tersenyum lembut, situasinya sangat rumit sekarang. Jika mereka tetap tinggal, mereka mungkin akan mati dalam formasi prajurit di wilayah utara sebelum mereka sempat menghadapi kalian. Mereka tidak bodoh, mereka tentu ingin memilih untuk tetap tinggal. Setelah membaca daftar itu, Lin Bai menemukan bahwa selain Zhao Xiantu Limo, prajurit keluarga Zhao, prajurit keluarga Li, dan prajurit Tiandimen yang memilih untuk tetap tinggal, ada beberapa prajurit yang benar-benar terluka parah dan tidak dapat bergerak maju dan harus tetap tinggal. Daftar itu penuh dengan kata-kata dan identitas mereka. Ada sekitar 30 prajurit secara total. Ini jelas melemahkan kekuatan prajurit Chu. Biarkan mereka pergi. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan mengembalikan daftar itu kepada Chu Tinghan. Mereka semua adalah murid keluarga, mereka adalah prajurit sekte, bukan tentara. Kita tidak berhak memaksa mereka untuk mengambil risiko bersama kita. Karena mereka memilih untuk tetap tinggal, biarkan mereka tetap tinggal. Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa di antara banyak putra dan putri suci, mereka bertanya-tanya apakah Sang Guantong, putra suci Tianzong, dan Sun Miao, putra suci keluarga Sun, tidak memilih untuk pergi. Hal ini sedikit mengejutkan Lin Bai. Perlu diketahui bahwa Sang Guantong, Sun Miao, dan Zhao Xiantu serta Li Mo semuanya mengenakan celana yang sama. Zhao Xiantu dan Li Mo memilih untuk tinggal, tetapi kedua orang ini tidak tinggal.